Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Happy Mapping. Semua happy, belajar happy, dan happy mapping mappers. Baik teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan visualisasi data kependudukan dalam bentuk spasial atau berbentuk peta. Jadi intinya di sini adalah kita akan memvisualisasikan data kependudukan berbentuk data spasial. Jadi seperti yang kita lihat di sini, saya telah memiliki data SHP kecamatan yang ada di Papua. Jadi di sini telah berisi data-data kependudukan. Adapun untuk mendapatkan data-data ini bisa kita download di BPS, Badan Pusat Statistik, atau JIS Dukcapil. Nanti saya akan memberikan bagaimana cara untuk mendapatkan data-data seperti ini di link deskripsi. Jadi silakan nanti teman-teman akses tutorialnya untuk mendapatkan data-data ini. Sebenarnya data-data ini untuk didapatkan sangat mudah. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya untuk mendapatkan data-data ini karena data yang sangat mudah. Oke, jadi di sini kita akan memvisualisasikan data kependudukan yang ada di sini. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita masuk dulu di data SHP-nya, kita klik kanan seperti ini. Setelah itu kita menuju di properties. Setelah di properties kita pilih quantities seperti ini. Jadi ini adalah quantities. Kemudian dari quantities di value, seperti yang teman-teman bisa lihat, di value kita pilih jumlah pen. Ini adalah jumlah penduduk. Kemudian kita klik seperti ini. Kemudian muncul range dari jumlah penduduknya. Di sini kita bisa menyesuaikan untuk color range-nya. Bisa seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat color range-nya, di sini ada range-nya. Kemudian kita coba okekan saja dulu untuk melihat bagaimana hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kalau range-nya di sini adalah ini. Jadi kalau kita lihat legendanya ini kurang dari 585, kemudian ini 585 sampai 830 dan seterusnya sampai berada di angka 1692. Jadi ini adalah peta jumlah penduduk dari Kecamatan Muara Tami yang ada di Papua. Kita bisa lihat seperti ini. Bagusnya kalau kita juga bisa memperlihatkan labelnya sehingga kita dengan mudah nanti mengidentifikasi. Seperti ini kita perlihatkan labelnya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat, jadi ternyata jumlah penduduk yang paling banyak itu ada di Koya Barat dan Koya Timur. Kemudian yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Mosso, desa Mosso. Selanjutnya kita juga bisa melihat pilihan lain. Di sini kita graduate symbol. Untuk graduate symbol juga ini seperti ini. Kita bisa atur di sini. Untuk graduate symbol kita pilih di sini 10 sampai 25. Kemudian untuk kelasnya kita pilih 5 kelas saja, kita oke. Jadi seperti ini. Jadi kelihatan kawan-kawan di sini ini semakin besar lingkaran itu artinya jumlah penduduknya semakin banyak. Semakin kecil berarti jumlah penduduknya juga semakin kecil. Jadi ini kita bisa melihat juga dari sini. Seperti ini. Kemudian kita bisa juga mengatur warna dari simbolnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari teman-teman. Backgroundnya pun juga bisa kita atur seperti ini. Kita atur seperti ini. Kemudian kita pindah ke fitur lain, professional symbol. Tadi graduate symbol, sebelumnya itu ada graduate colors. Sekarang
yang kita kerjakan ini adalah graduate symbol, kemudian kita masuk di proportional symbol. Di proportional symbol kita masukkan juga seperti ini. Kemudian kita klik OK. Jadi ini di hasilnya juga sama ya, hampir sama dengan graduate symbol dengan proportional symbol, kurang lebih hampir sama. Di sini kita juga bisa mengatur jumlah seperti ini menjadi 5 kelas. Selanjutnya untuk dot density kita juga bisa mengatur. Untuk dot density kita masukkan jumlah penduduk, kemudian di sini kita masukkan contohnya adalah 50. Kemudian kita pasang di sini 4. Untuk background kita berikan ini putih kali ya. Kita oke. Jadi ini dia. Jadi yang di sini satu titik itu mewakili 50 jumlah penduduk. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Ini adalah peta dot density. Jadi teman-teman biasa melihat ada peta kependudukan itu hanya berbentuk titik. Nah, inilah dia cara membuatnya. Oke, kemudian setelah kita melihat bagaimana graduate colors, bagaimana graduate symbol, bagaimana proportion symbol, kemudian dot density, kita coba masuk lagi di chart. Jadi untuk di chart kita bisa menampilkan visualisasi kependudukan juga. Di sini kita mengambil pria dan wanita. Kita akan melihat bagaimana untuk chart dari pria dan wanita. Kemudian di sini kita pilih pie dulu. Size-nya kita bisa atur size untuk ukuran seperti ini. Kemudian kita oke saya dulu, kita lihat. Oke, ini dia. Jadi di sini keterangannya. Jadi kita bisa atur warnanya juga. Contohnya kita atur untuk pria itu warna merah. Kita hilangkan ini. Kemudian untuk perempuan kita pakai hijau seperti ini. Oke. Jadi kelihatan seperti ini untuk pria warna merah, untuk wanita. Jadi kita bisa dengan mudah memvisualisasikan untuk melihat bagaimana perbedaan jumlah penduduk untuk pria dan wanita. Di samping chart kita juga bisa menggunakan kolom. Ini juga kita bisa atur sebenarnya. Kita bisa atur dalam berbentuk 3 dimensi seperti ini. Seperti ini kita bisa atur. Ini ketebalannya seperti ini, kita bisa atur, kemudian kita oke. Jadi seperti ini. Dan nanti tergantung teman-teman yang mana teman-teman butuhkan. Kemudian di bar kolom juga sama. Ini bar kolom, kita juga bisa atur untuk bar kolomnya. Kita bisa atur di size ukurannya seperti ini. Kita oke. Kemudian kita juga bisa atur di properti. Kalau kita mau membentuk 3D-nya, kita bisa untuk dia horizontal atau dia vertikal seperti ini. Nah, kita klik OK. Jadi dia seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat perbandingan dalam bentuk bar. Kemudian begitupun juga untuk stack seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk di multiple attribute. Di multiple attribute kita juga bisa menggabungkan dua jenis atribut dari apakah itu berbentuk quantities, color ramp, dengan kita gabungkan dengan chart. Kita ambil contoh jumlah penduduk di sini. Kemudian di sini pria, kemudian di sini wanita. Untuk color ramp-nya kita pilih ini. Kita add seperti ini. Kemudian kita oke. Oke, kita atur dulu di sini ya. Kita
value-nya pria. Sorry, ini kita pilih non di sini ya. Oke. Jadi seperti ini. Sorry, ini terjadi kesalahan di pengkategorian. Seperti ini, coba kita lihat dulu. Ya, jadi kita kembali saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan untuk membuat peta kepadatan atau peta kependudukan. Jadi nanti kita langsung bisa layout saja seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung layout. Di sini sudah sangat simpel sekali. Seperti ini teman-teman langsung bisa melakukan layout. Jadi ini sudah berbentuk layout, tinggal kita perbaiki saja seperti ini. Kita perbaiki untuk angka-angkanya seperti ini. Kita perbaiki angkanya. Seperti ini agar layout kita itu bisa kelihatan dengan baik. Ini kita ganti jumlah penduduk. Nah, nanti di sini kita tinggal mengganti nama-namanya dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih begitu adalah proses untuk membuat peta kependudukan dengan berbagai jenis data kependudukan. Ini hanya data jumlah penduduk pria dan wanita. Nanti teman-teman bisa juga memvariasikan untuk data-data kependudukan lainnya. Semoga video ini bermanfaat, semoga selalu membawa kebaikan di antara kita semua, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini supaya kami akan selalu semangat untuk menampilkan atau memberikan informasi-informasi yang inovatif, dan pastinya informasinya itu bersifat gratis. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.